Sobat-sobat Cherry, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Fajar Reza. Saya ada di dalam unit Cherry J6. Yang dimana saya akan mengulas secara detail apa-apa aja keunggulan dari J6. Yang dimana varian dari J6 ini ada dua jenis ya, yaitu J6 RWD dan J6 IWD. Apa aja keunggulannya? Yuk kita ulas sama-sama. Ya, inilah penampakan dari Cherry J6. Cherry J6 ini adalah mobil elektrik, electronic vehicle atau EV lebih gampangnya. Konsepnya dia ini adalah mobil EV off-road ya, mobil EV off-road. Dia memakai baterai dari lithium iron phosphate battery atau LiP jatuhnya. Nah, untuk kapasitas baterainya ada di 65,69 kW dengan jarak tempuh 426 km. Itu untuk tipe yang RWD. Sementara untuk yang tipe IWD-nya kapasitas baterainya ada di 69,77 kWh yang dimana jarak tempuhnya ada di 418 km. Nah, sekarang kita bahas untuk dapur pacunya. Untuk tipe RWD yang rendah itu di 184 horsepower dan torsi maksimumnya di 220 Nm. Untuk yang tipe tertingginya di IWD itu di 279 horsepower, yang torsi maksimumnya itu terbagi dua di 165 dan 220 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu untuk RWD tembus di 10,5 detik. Kalau untuk yang IWD itu 6,5 detik. Nah, sekarang kita bahas untuk konsumsi listrik ya. NEDC 100 km atau kilowatt per 100 km itu jatuhnya di RWD adalah 17,9 kW per 100 km, sementara untuk yang IWD itu 19 kWh per 100 km. Untuk pengecasan, kita bahas sekarang untuk masalah pengecasan. Kalau memakai ultra fast charging baterai dari 30% sampai ke 80% itu jatuhnya 30 menit. Selanjutnya kita akan ulas untuk masalah dimensi ya. Untuk panjangnya ini J6 sama ya antara RWD dan IWD. Untuk panjangnya itu di 4.406 mm atau 4,4 meter. Sementara untuk lebarnya dia di 1910 mm atau 1,9 meter. Untuk tinggi overall itu di 1715 mm atau 1,7 meter ya. Untuk ground clearance memang ciri khas off-road ya, ini lumayan tinggi juga, kurang lebih antara lantai dengan bodi bawah itu di 200 mm. Itu dalam keadaan kosong itu kurang lebih sekitar 20 cm. Kalau misalnya dalam keadaan ada isi itu di 170 mm atau 17 cm. Untuk wheelbase roda depan dan roda belakang panjangnya di 2715 mm atau 2,7 meter jatuhnya dia. Sekarang untuk masalah kenyamanan ditopang dengan suspensi MacPherson, strut bar bagian depan dan multi-link di bagian belakang. Untuk pengereman depan dan belakang itu memakai sistem EPB dan sudah ada fitur auto hold-nya untuk pengeremannya. Sekarang kita turun ke bagian pelek ya. Ini ada perbedaan pelek antara RWD, EWD dan IWD. Untuk yang RWD itu peleknya dia jatuhnya di ring 18 dan tapak di, kalau untuk yang IWD itu di ring 19. Untuk bagasi belakang, pintu bagasi belakang ya,
sudah memakai fitur soft closing. Jadi tidak perlu dibanting, kita tempel aja, dia akan tutup sendiri dianya. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke bagian interior dalam. Interior dalam yang dimana di sini untuk bagian interiornya ya sudah soft touch dianya. Untuk bagian interior dalam kita akan mengulas bagian jok dulu ya, yang dimana jok ini menopang untuk kenyamanan pengemudi dan penumpang. Untuk tipe RWD, hanya untuk tipe RWD aja itu ada namanya fitur leg rest seperti ini ya. Dan ini untuk yang tipe RWD hanya ada di bagian penumpang depan aja leg restnya. Sementara kalau untuk yang tipe IWD sudah ada bagian penumpang dan bagian pengemudi sudah punya leg rest. Tidak hanya bagian jok aja untuk kenyamanan penumpang, ada juga massage. Jadi kursi pijat. Tapi untuk bagian RWD, untuk tipe RWD itu tidak ada fitur kursi pijatnya ya. Yang ada kursi pijatnya itu hanya tipe IWD. Dan itu ada di driver dan di bagian penumpang. Untuk interior dari J6 RWD dan IWD ini sudah ada beberapa fitur untuk memberikan kenyamanan dan entertainment maupun info. Nah, salah satunya adalah monitor ini, yang dimana monitor ini baik di J6 IWD maupun di J6 RWD mempunyai layar monitor yang sama sebesar 15,6 inci dan didukung oleh entertainment seperti speaker. Tapi perbedaannya untuk yang di RWD ini dia memiliki 8 speaker, yang dari mana speaker itu dari Pioneer ya. Tapi untuk yang tipe tertinggi, untuk yang IWD itu speakernya dari Infinity dan lebih banyak. Dia ada 12 speaker untuk yang IWD gitu. Dan sudah memiliki sama-sama 2 zone AC, yang dimana AC ini sudah memakai filter katanya. Oke, kembali lagi kita di sini akan bahas masalah nanti untuk fitur-fitur yang ada di infotainment di monitor ini. Apa aja yang ada. Oke. Untuk tipe RWD dan IWD itu sudah sama-sama punya wireless charging, yang dimana wireless charging ini sudah ada sistem pendingin ya, dan besaran dari arusnya itu ada di 50 watt. Sekarang kita akan bahas yang menarik sekali di J6 ini. Nah, itu ada semua tampilannya di monitor ini. Seperti jatuhnya di fitur mode berkendara yang ada di J6 ini. Kita buka dulu. Ini kebetulan kita ada di mobil J6 IWD ya. Oke. Di sini saya akan bahas dulu nih. Untuk yang di J6 RWD, mode berkendaranya itu hanya ada 3 ya. Yaitu hemat energi, nyaman, dan sport. Oke, nah yang menjadi pembeda dengan antara J6 RWD dengan IWD, yang tipe yang tipe IWD ini dia lebih banyak fitur mode berkendaranya. Salah satunya adalah 3 yang tadi ditambah 1 semua kondisi jalan. Oke, jalan licin, jalan longgar, ini pasir, jalan berlumpur,
permukaan jalan tidak rata. Nah, nggak hanya itu aja, kita ada altimeter yang mengukur sudut kemiringan kendaraan, baik kemiringan samping kanan kiri maupun kemiringan depan dan belakang. Nah, di sini kita ada sensor untuk tire pressure. Ya. Selain itu, di bagian ini kita bisa mengatur beberapa pengaturan-pengaturan otomatis yang berhubungan dengan apa yang ada di mobil ini. Contohnya seperti ini nih, parkir mati otomatis, pengatur skala stabilitas tubuh, rem parking, semuanya bisa diatur di sini. Oke. Untuk satu tekanan ban bisa diatur juga. Oke. Sekarang kita ada fitur kamera 540. Seperti apa kualitas dari kameranya? Ini kalau misalnya aslinya ini jernih karena kualitasnya sudah high definition resolusi ya, sudah HDR, udah tinggi ketajamannya dia. Tuh, ini 3D-nya. 3D-nya bisa diubah-ubah atas bawah, kayaknya tuh. Atau kita bikin transparan. Ini kalau misalnya jalan seharusnya aktif bisa kelihatan nih. Oke. Sekali selain tujuannya untuk membantu atau memandu kita dalam berparkir, kamera 540 ini bisa juga untuk memoto atau selfie ataunya dia. Oke. Ini kita bisa foto. Nah, ini nanti bisa disimpan, kita bisa lihat dari sini. Kelebihannya itu. Kita bisa pilih. Ya, bisa untuk mengabadikan momen-momen dalam perjalanan. Oke. Dan kameranya tidak hanya untuk memandu ya. Itu ada juga di VR yang dimana dia tidak jauh beda dengan dashcam. Jadi bisa merekam. Jadi dia merekam itu tidak hanya satu sisi aja, tapi ada 4 sisi. Bagian depan, bagian belakang, bagian samping kiri, dan bagian samping kanan. Ini bisa untuk merekam, sama aja seperti dashcam. Dan kita bisa lihat dari album nanti ada di sini. Tapi karena ini belum dimasukin slot, jadi kita belum ada sih. Nah, untuk pengambilan datanya bisa berupa dari kabel yang ada di bawah sini. Nah, itu bisa dipakai kalau misalnya untuk kecelakaan, itu bisa jadikan barang bukti. Ini ada fitur lagi untuk pendukung. Nah, ini seperti ini. Pengatur wiper, semuanya ada di sini semua. Oke. Selain itu, kita untuk pengaturan AC tinggal swipe. Di sini kita bisa atur dari AC maupun untuk ventilasi seatnya. Untuk tipe RWD itu hanya bagian depan aja ya untuk ventilated seatnya. Untuk yang tipe IWD itu depan dan belakang. Nah, ini untuk pijatnya. Tadi seperti saya bilang, untuk bangku pijatnya, untuk RWD dia tidak ada bangku pijat. Yang ada hanya di tipe IWD aja. Untuk Cherry J6 ini sudah ada Intelligent Voice Command.
Contohnya seperti ini. Halo Cherry, Halo, buka sunroof. perintah telah dilaksanakan. Jadi dia akan terbuka sesuai dengan perintah yang sudah kita kasih. Kita akan coba kasih instruksi dia untuk menutup sunroof ya. Halo Cherry, Di sini, tutup sunroof. perintah telah dilaksanakan. Ya, nurut banget kan? Banget nurut deh. Sekarang tibalah dimana kita akan membahas fitur keselamatannya. Untuk Cherry Gen 6 ini mempunyai 6 airbag ya. 2 di depan, 2 di samping, dan bagian apa namanya ini, bagian kurtennya ini ada 2 juga deh. Oke, berikut ini adalah fitur-fitur ADAS yang ada di Cherry Gen 6, yang dimana lumayan banyak banget sebenarnya. Ya, silakan dipantau. Ya, sobat-sobat Cherry, itu adalah fitur-fitur unggulan yang ada di Cherry Gen 6, EWD dan RWD. Gimana, tertarik kah? Kalau jika memang tertarik, silakan hubungi ke nomor telepon saya ini atau nomor WhatsApp saya ini, baik untuk masalah info-info, promo-promo, penawaran-penawaran, atau mungkin minat untuk test drive unit Cherry Gen 6 ini. Oh iya, pelayanan pemesanan Cherry Gen 6 ini sudah mencakup se-Jabodetabek. Jadi sebelum untuk mengakhiri video ini, ada kalanya saya mengingatkan jangan lupa untuk share, follow, dan subscribe. Singkat akhir kata, sampai jumpa, sampai ketemu di video-video selanjutnya.